Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menuntut 9 poin yang perlu direvisi pada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yakni poin upah minimum, tenaga ahli daya atau outsourcing, pesangon, pemutusan hubungan kerja atau PHK yang tidak dipermudah, karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu, pengaturan jam kerja, pengaturan cuti, tenaga kerja asing, dan sanksi pidana yang dihapuskan. Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan 9 poin sorotan tersebut muncul setelah KSPI mencapai nota kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Salah satu pasal yang menjadi polemik di masyarakat adalah pasal yang mengatur mengenai jam kerja. Menurut Said Iqbal, ada ketidaksinkronan dalam aturan tersebut dengan pasal berikutnya yang mengatur mengenai waktu istirahat atau cuti. Dalam pasal 77 Perpu Ciptaker 2022 mengatur mengenai jam kerja maksimal 40 jam dalam seminggu. Untuk karyawan yang bekerja 8 jam dalam sehari, maka jumlah hari kerja menjadi 5 hari dan libur 2 hari. Sementara karyawan yang bekerja 7 jam sehari, maka jumlah hari kerja menjadi 6 hari dan libur 1 hari, dengan catatan di hari terakhir kerja kurang dari 7 jam. Namun hal tersebut tidak dijelaskan dalam pasal 79 yang mengatur mengenai hari istirahat atau cuti. Dalam pasal tersebut hanya menyebut istirahat mingguan diberikan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam sepekan. Menurut Said Iqbal, kontradiktif antar dua pasal itu menunjukkan Perpu dibuat dengan tergesa-gesa. Pada pasal berikutnya tentang pengaturan cuti yang terkait dengan cuti 1 tahun, di mana jumlah cuti 1 tahun itu 12 hari. Si pembuat Perpu nomor 2 tahun 2022, kami menduga dari Kemenko Perekonomian ya, Menaker nggak dilibatkan, dugaan saya. Karena kalau Menaker dilibatkan dengan dirjen-dirjen nggak akan terjadi nih pasal. Di Ciptakernya udah salah, kok di Perpunya salah juga. Di situ dibilang hanya 1 ayat saja, libur dalam sepekan 1 hari untuk 6 hari kerja. Padahal di pasal sebelumnya sudah disebut ada 2 model. Kalau dia 5 hari kerja dalam 1 minggu, maka libur 2 hari. Kalau 6 hari kerja dalam 1 minggu, libur 1 hari. Di mana hari ke-6, 6 jam kerja per hari, hari biasanya 7 jam per hari. Nah harusnya di pasal tentang cuti dijelaskan bagi yang ditulis, bukan hanya dijelaskan, ditulis bagi yang kerjanya 5 hari, liburnya 2 hari. Yang kerjanya 6 hari dalam seminggu, liburnya baru 1 hari. Nah, ini menunjukkan bahwa si pembuat Perpu tidak memahami masalah. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengatakan bahwa jumlah libur pekerja menjadi 1 hari seperti yang tertuang dalam pasal 79 Perpu Ciptaker adalah keliru. APindo memastikan tidak ada perubahan dalam aturan libur mingguan untuk para pekerja. Kebijakan istirahat masih mengikuti aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yakni 40 jam kerja dalam 1 minggu. Ketua APindo Haryadi Sukamdhani menyayangkan penetapan Perpu ini tidak melibatkan pengusaha sebagai pemberi kerja. Dari pemberi kerja, dari pelaku usaha, rasa-rasanya nggak ada yang diajak bicara karena biasanya kami selalu berkomunikasi lah, kalaupun ada asosiasi ataupun Kadin sebagai induk organisasi kami diajak bicara, pasti juga kami akan diberitahu gitu apa progresnya. Sama sekali kami tidak tahu apa-apa, dan sebetulnya ini udah dimulai dari Permenaker 18 yang juga kami merasa kita tidak dilibatkan sama sekali. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin menegaskan akan mengawal PP dalam Perpu ini. Yang penting sekarang kita mengawal ke PP. Karena itu PP yang operasional. Itu yang harus kita dukung. Jadi sekarang kita fokusnya gimana kalau kita memberikan masukan. Nggak usah diajak bicara atau enggak, pokoknya kita memberikan masukan kepada pemerintah untuk PP. Perpu Cipta Kerja diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 30 Desember 2022 lalu. Dalam keterangan persnya, ia mengatakan Perpu dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum pada investor di tengah ancaman-ancaman ketidakpastian global.